gitu. Ya, tapi aku khawatir aja. Halah, pasti pengantin baru ya. Makanya bisa seromantis dan seperhatian ini. Nanti juga kalau udah lama-lama, romantis dan perhatiannya hilang. Sayang, sebentar ya aku angkat telepon dulu ya. Iya. Halo? Mbak pengantin baru? Iya. Pantesan mesra banget. Maksudnya? Kalau awal-awal pengantin baru, saya juga begitu dulu perhatian. Tapi kalau udah perutnya buncit kayak saya nih, boro-boro suami saya perhatian. Yang ada dia neko-neko. Semenjak kehamilan saya yang semakin besar, dia malah jarang di rumah. Bahkan dia berselingkuh sama perempuan lain. Mbak tahu karena apa? Karena apa? Karena kata dia saya sudah tidak menarik. Saran saya, zaman sekarang tuh jangan terlalu percaya sama suami. Dan soal keuangan, harus ketat, Mbak. Karena kalau ada perselingkuhan, tanda-tanda pertamanya tuh gampang. Bisa dilihat dari rekening. Kalau banyak pengeluaran-pengeluaran besar yang gak jelas, itu udah red flag. Dan kamu harus waspada. Perasaan gue gak ada beli apa-apa di butik. Kok ini ada pengeluaran belanja di butik ya? Kok ini pengeluarannya banyak banget sih? Gue kan lagi gak ada belanja akhir-akhir ini. Bahkan aku belum hamil besar. Tapi Ezra udah banyak melakukan transaksi diam-diam pakai kartu ATM aku. Apa iya Ezra ternyata punya selingkuhan? Ibu Felicia Naya Adiwangsa? Oke, nanti saya kabarin lagi ya. Dah, terima kasih. Iya, saya. Mari, Bu. Sayang. Yuk. Duluan, Bu. Oh iya, makasih Silakan, ya. Bu. Pak. Iya dok. Karena kalau ada perselingkuhan, tanda-tanda pertamanya tuh gampang. Bisa dilihat dari rekening. Kalau banyak pengeluaran-pengeluaran besar yang gak jelas, itu udah red flag. Dan kamu harus waspada. Bu? Ibu? Oh iya dok, iya. Kenapa sayang? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ibu, saya mau tanya, masa kehamilan ibu itu, ibu pernah mengalami mual atau yang lainnya nggak? Iya dok, kemarin-kemarin saya ngerasain mual-mual gitu. Dan tadi pun juga masih ngerasain mual dia dok, dan sempat beberapa kali muntah juga. Itu nggak apa-apa, Pak. Masa kehamilan memang seperti itu hal yang wajar. Kecuali Ibu Feli itu mengalami kram, tangan, kaki, atau anggota tubuh yang lain mengalami bengkak, itu wajib diperiksa. Karena khawatirnya ada sesuatu hal pada kandungannya, ya. Baik dok. Sekarang kita USG ya. Udahlah, aku mikir apa sih? Kenapa aku malah mikirin hal yang gak jelas dari tadi? Sekarang aku harus fokus, harus tenang. Pak, Bu, ini calon bayinya. Lihat itu sayang. Itu anak kita, Fer. Anakku.
Ezra kayaknya bener-bener bahagia dari hati. Apa mungkin dia ternyata beneran selingkuh dari aku? Tapi kalau dia nggak selingkuh, buat apa dia ambil uang dari rekening aku sebanyak itu? Ditambah lagi, Ezra juga belakangan ini sering hilang tiba-tiba. Sayang, meeting aku udah selesai. Loh, mana sih sayang? Kok nggak ada? Oh iya, Bapak tadi ada meeting juga ya sama suami saya? Hah? Meeting? Wah, Ibu salah kali ya. Jadwal meeting saya sama Pak Ezra itu besok, bukan hari ini. Gimana meeting sama Pak Banunya? Lancar? Iya tadi ada meeting emang. Ngebahas soal beberapa hal kayak proposal tender baru. Iya, gitu doang sih, nggak terlalu penting. Bahkan dia juga udah sering bohong sama aku. Kemarin bilang meeting sama Pak Banu, padahal nyatanya enggak sama sekali. Apa sih yang dia sembunyiin dari aku? Kalau bukan perselingkuhan? Dok, maaf sebelumnya dok, tapi istri saya akhir-akhir ini sering banget muntah, sering banget mual. Apa itu normal dok? Tapi masalahnya itu saya takutnya apa gejala itu nggak keseringan terjadi di istri saya ya. Saya khawatir banget sama keadaan istri saya dok. Tenang aja Pak, di awal kehamilan memang seperti itu. Sering mual, muntah, pusing. Asalkan jangan berlebihan. Jangan sampai Ibu Peli itu mengalami lemah, pingsan. Nanti juga lama-lama akan berkurang kok. Saya akan kasih resep vitamin untuk menguatkan kandungan ya. Oh ya, Ibu Peli, jangan terlalu capek ya. Ataupun stres. Karena itu akan berpengaruh sekali pada kandungannya. Baik dok. Terima kasih banyak ya dok. Iya. Tuh, kamu denger nggak sayang? Jangan kecapean, jangan banyak pikiran, nggak boleh. Makanya aku selalu bilang ke kamu kan, kalau memang ada sesuatu yang kau pikirkan, kamu bisa bilang ke aku sayang. Dan kalau misalnya memang ada kerjaan yang terlalu berat untuk Bumil satu ini lakuin, kamu tinggal minta ke aku aja. Karena aku udah janji sama kamu sayang. Aku bakal jagain kamu dan anak kita juga. Makasih ya sayang. Oh ya, dok, sorry, buat USG-nya boleh di print nanti? Tentu saja bisa Pak. Nanti saya print ya. Terima kasih banyak dok, terima kasih. Ezra kelihatan perhatian banget sama kehamilan aku ini. Tapi apa yang dia lakuin ini bener tulus dari hati dia? Atau cuma pura-pura aja? Ya. Mau disuapin? Hah? Makan sendiri. Nggak mau makanan. Ini masih panas soalnya. Pak Omar ngapain ya ketawa-tawa gitu? Apa jangan-jangan dia lagi mesra-mesraan lagi sama ibu? Ya ditiup dulu kan, bisa ditiup. Nggak mau. Kalau disuapin. Kamu kayak anak kecil aja. Biar jadi anak kecil, yang penting kan disuapin sama kamu. Ibu. Ternyata benar juga. Hah? Sepertinya Bapak masih punya 2 tangan yang sehat dan normal ya. Harusnya bisa makan sendiri. Tapi kalau emang Bapak harus banget disuapin kayak gini, gimana kalau Bapak minta tolong sama istri Bapak, Bu Novi? Kamu harus tahu diri. Biar
Biar gimana pun juga Pak Omar itu majikan kita. Jangan kayak begitu ngomongnya. Harusnya ibu yang tahu diri. Kalau ibu udah selesai masak, kita balik lagi ke kamar. Tapi Al. Coba deh Bu, ibu bilang sama aku. Ibu tuh mau sampai kapan Bu kayak gini terus? Aku tuh muak loh Bu. Ngeliat ibu sama Pak Omar bersikap kayak gitu terus. Kan ibu udah bilang sama kamu, apa yang ibu lakukan ini, itu semua demi Bu Novi. Demi kebahagiaan Bu Novi, dan bukan cuma itu. Ini semua demi kamu juga, Al. Kamu lupa apa? Seberapa besar utang kita sama Pak Omar waktu kamu kecelakaan kemarin?